Contoh penggunaan perangkat digital di kelas. Yang pertama itu ada pembelajaran online. Guru dapat menggunakan platform belajar online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Zoom untuk mengajar siswa secara online. Yang kedua itu ada membuat presentasi. Siswa dapat menggunakan perangkat digital seperti komputer atau laptop untuk membuat presentasi yang akan dijelaskan di kelas. Yang ketiga itu ada membaca dan mengirim buku. Siswa dapat membaca buku elektronik melalui perangkat digital seperti iPad atau tablet. Yang keempat itu membuat video. Siswa dapat menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau tablet untuk membuat video pembelajaran atau percakapan. Baik, selanjutnya, keuntungan menggunakan perangkat digital. Ada keuntungan menggunakan perangkat digital dengan siswa Anda. Saat Anda merencanakan pembelajaran, Anda akan menemukan bahwa perangkat ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam atau lebih banyak. Di antaranya, yang pertama, partisipasi pelajar atau learner participation. Di sini siswa akan terlibat dalam kegiatan belajar ketika menggunakan materi digital tersebut. Materi ini membantu menjaga perhatian siswa. Ada keuntungan menggunakan perangkat digital dengan siswa Anda. Yang kedua, individualisasi atau individualization. Sumber daya digital memungkinkan siswa mengontrol kecepatan dan urutan pembelajaran mereka, sehingga memberikan mereka kontrol atau kekuasaan lebih besar terhadap hasil. Respons kecepatan tinggi dan personal terhadap tindakan peserta didik menghasilkan feedback atau umpan balik dan reinforcement atau penguatan secara langsung. Yang ketiga, kebutuhan khusus atau special needs. Teknologi digital efektif bagi pelajar yang memiliki kebutuhan khusus, siswa berbakat, serta siswa dengan latar belakang fisik atau demografi yang beragam. Seperti pembelajar bahasa kedua atau individu yang memperoleh atau mempelajari bahasa selain bahasa ibu. Yang ini melibatkan memahami, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa yang bukan bahasa pertama mereka. Kebutuhan khusus mereka dapat diakomodasi untuk memastikan bahwa pengajaran berlangsung dengan kecepatan yang tepat. Keempat, pemantauan atau monitoring. Kemampuan pencatatan menggunakan perangkat lunak, aplikasi seluler yang ada di smartphone atau biasa disebut mobile apps, dan layanan online menjadikan pengajaran lebih individual. Anda dapat mempersiapkan pelajaran individu untuk semua siswa dan memantau kemajuan mereka. Selanjutnya, yang kelima, ada manajemen informasi atau information management. Sumber daya elektronik dapat mencakup basis pengetahuan yang berkembang terkait dengan masifnya informasi yang ada. Mereka dapat mengelola semua jenis informasi, teks, grafik, audio, hingga video. Informasi lebih lanjut dapat diakses dengan mudah oleh Anda dan siswa Anda, sehingga mereka juga dapat memantau kemajuan mereka sendiri. Yang terakhir, ada pengalaman multisensori atau multisensory experience, atau menggunakan lebih dari satu indera. Perangkat digital memberikan pengalaman belajar yang sangat beragam. Ini dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran yang menggunakan pendekatan audio, visual maksudnya, dan sentuhan pada tingkatan pengajaran dasar, remediasi atau proses penyembuhan, atau pengayaan atau proses penyajian materi yang diperkaya dan diperdalam untuk memenuhi kebutuhan pelajar individu secara optimal, atau yang biasa disebut dengan pengayaan. Perangkat digital dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam belajar dan mengajar. Akan tetapi, masih terdapat peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital. Berikut penjelasannya. Yang pertama,
Keterbatasan pendidik memanfaatkan perangkat digital sebagai media pembelajaran. Perangkat digital memiliki manfaat besar terhadap pendidikan di masa kini. Jika digunakan dengan baik dan benar, perangkat digital dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari pendidik secara terencana sehingga peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Poin yang kedua adalah keterbatasan pendidik memanfaatkan fasilitas perangkat digital. Berdasarkan penelitian, masih terdapat pendidik yang memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan perangkat digital, terutama untuk pendidik yang sudah berumur. Beberapa dari mereka tidak bisa memakai komputer sebagai media pembelajaran, padahal komputer merupakan salah satu produk dari perangkat digital yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data kinerja peserta didik serta untuk mengolah kegiatan kelasnya. Selain penggunaan yang efektif dan efisien, komputer merupakan sarana media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menyalurkan materi yang baik. Poin ketiga adalah keterbatasan keaktifan peserta didik dalam menggunakan perangkat digital. Keaktifan peserta didik mempengaruhi tingkat kematangan pembelajaran. Peserta didik perlu memahami lebih dalam perangkat digital yang digunakan. Namun, masih banyak peserta didik yang belum memiliki ketersediaan perangkat digital sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap penggunaan perangkat digital yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pemahaman pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, pengintegrasian teknologi untuk pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Melalui platform online, teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara online dalam satu kelas maupun dengan siswa dari tempat lain di dunia lain. Yang ketiga, simulasi dan virtual reality atau VR. Yang keempat, pembelajaran adaptif dengan analitik pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Yang kelima, penggunaan aplikasi pembelajaran. Ada banyak aplikasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa untuk memperkuat keterampilan tertentu atau mempelajari subjek-subjek khusus. Yang keenam, konten pembelajaran interaktif. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis game. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe-tipe aplikasi belajar. Aplikasi belajar memiliki tipe atau kategori tertentu yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Umumnya, tipe-tipe tersebut meliputi yang pertama, bahasa. Aplikasi bahasa yang dapat digunakan di kelas, contohnya Duolingo. Selanjutnya, matematika. Aplikasi belajar matematika memberikan latihan pada beberapa topik matematika. Contoh aplikasi belajarnya yakni Photomath. Kemudian, tipe aplikasi belajar sains membantu pengguna untuk memahami teori sains dan proses ilmiah. Contoh aplikasi belajarnya yakni NASA. Selanjutnya yaitu sejarah. Aplikasi belajar sejarah mencakup informasi sejarah, peristiwa, dan lain-lain. Contoh aplikasinya yaitu HistoryPin. Yang kelima yakni tipe aplikasi belajar mengenai seni dan musik. Aplikasi belajar seni dan musik membantu pengguna untuk belajar seni rupa, musik, dan film. Contoh aplikasi belajarnya yaitu Musician. Dan terakhir yakni tipe aplikasi belajar keterampilan hidup. Aplikasi belajar keterampilan hidup membantu pengguna untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan sosial dan kewirausahaan. Setiap aplikasi belajar biasanya memiliki fokus utama pada kategori tertentu, tetapi beberapa aplikasi dapat memadukan beberapa kategori DN. Hal ini bergantung pada pengembangan aplikasi dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, materi selanjutnya adalah basic hardware element will find in learning settings. Apa sih itu hardware? Hardware merupakan sebuah peralatan fisik yang membentuk sistem komputer dan saling berintegrasi satu sama lain. Elemen dasar dari sebuah hardware terdiri dari yang pertama ada CPU, yang kedua adalah memori atau penyimpanan, yang ketiga ada hard drive, dan yang keempat ada USB. Oke, jadi yang pertama ada CPU atau unit pemrosesan pusat.
merupakan sebuah elemen inti atau otak yang melakukan semua perhitungan dan mengendalikan sistem secara keseluruhan. Dalam komputer pribadi, GPU adalah satu atau lebih chip kecil atau mikroprosesor dalam sebuah mesin komputer. Yang kedua ada memori atau penyimpanan komputer. Jadi memori ini berfungsi menyimpan informasi untuk kemudian dimanipulasi oleh CPU. Memori berisi apa yang disebut sebagai fungsi kontrol, yaitu program yang ditulis untuk memberitahu CPU apa yang harus dilakukan dan dalam urutan apa. Memori ini dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM merupakan bagian memori yang lebih fleksibel. Program atau kumpulan data tertentu yang dimanipulasi oleh pengguna disimpan sementara di dalam RAM, yang kemudian hanya untuk dihapus atau ditransfer ke penyimpanan setelah digunakan untuk memberi jalan bagi program berikutnya. Berbeda dengan RAM, ROM merupakan instruksi kontrol yang telah dikabelkan secara permanen ke dalam memori komputer, yang kemudian dibutuhkan komputer secara terus-menerus untuk membaca bahasa pemrograman dan melakukan fungsi pemantauan internal. Yang ketiga ada hard drive. Jadi sistem operasi komputer, program aplikasi, dan file data biasanya disimpan di hard drive ini yang ada di dalam komputer. Jadi hard drive menyediakan tempat permanen di dalam komputer untuk menyimpan jenis program dan segala macam dokumen. Namun hard drive memiliki kelemahan yaitu rentan dan cepat rusak. Jadi sebaiknya simpan cadangan program dan file data secara terpisah dari CPU. Yang terakhir ada USB atau Universal Serial Bus. Jadi USB atau mini drive USB lebih umum disebut sebagai flash drive atau jump drive, merupakan bentuk perangkat penyimpanan yang dapat dilepas yang memungkinkan Anda menyimpan file dalam unit portable. Jadi bisa dibilang USB ini adalah penyimpanan portable yang bisa dicopot atau dipasang dalam sebuah komputer. Yang terakhir yaitu pemanfaatan perangkat keras dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu pemanfaatan tablet grafis. Jadi pemanfaatan tablet grafis ini baik siswa maupun guru dapat menggunakan tablet grafis untuk memasukkan gambar ke dalam program pembelajaran mereka. Yang kedua ada proyektor digital. Jadi proyektor digital ini dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran di kelas, seperti untuk menampilkan PowerPoint atau untuk memperlihatkan slide yang digunakan untuk memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Perangkat lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu termasuk pada speaker, printer, dan peripheral lainnya.